Iktikaf adalah sebuah momentum di mana kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menepi dari kehidupan dunia yang selama ini kita geluti. Iktikaf adalah sebuah momentum di mana kita semua meninggalkan sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia ini dan memfokuskan pikiran dan hati kita, memfokuskan seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan pada 10 hari terakhir Ramadan ini adalah apa yang disebut sebagai i'tikaf. I'tikaf adalah sebuah momentum di mana kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menepi dari kehidupan dunia yang selama ini kita geluti. Iktikaf adalah sebuah momentum di mana kita semua meninggalkan sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia ini dan memfokuskan pikiran dan hati kita, memfokuskan seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid. Itulah sebabnya para ulama ketika mendefinisikan tentang i'tikaf, i'tikaf itu adalah luzumul masjid, melazimi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa proses i'tikaf itu hanya bisa disebut sebagai i'tikaf ketika dia dilakukan di masjid. Sebagian besar ulama kemudian mempersyaratkan bahwa masjid, tempat di mana kita melakukan i'tikaf itu haruslah masjid yang di situ ditunaikan salat berjamaah dan salat Jumat, agar supaya seorang hamba, seorang muslim yang sedang melakukan i'tikaf apabila bertemu dengan waktunya untuk menunaikan salat Jumat, maka sang hamba ini tidak perlu keluar dari masjid itu, tidak perlu meninggalkan momentum iktikafnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau selalu melakukan i'tikaf. Beliau selalu meninggalkan seluruh aktivitas dunianya, meninggalkan bahkan rumah tempat tinggalnya untuk melakukan i'tikaf di masjidnya fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, dan itu beliau lakukan hatta tawaffahullah,
sampai beliau diwafatkan oleh Allah, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa melihat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana seorang manusia mulia seperti Rasulullah SAW yang kita sendiri tidak akan pernah meragukan kualitas ibadah dan penghambaan beliau, yang kita sendiri yakin bahwa sepanjang kehidupan beliau SAW sepenuhnya adalah ibadah kepada Allah, sepenuhnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan aktivitas-aktivitas keduniaan beliau sekalipun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di atas itu semua, beliau tetap merasa perlu untuk melakukan iktikaf. Beliau bahkan tetap merasa perlu untuk betul-betul meninggalkan semua urusan yang berbau keduniaan itu dan fokus tinggal di masjid, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika sosok mulia seperti Rasulullah SAW saja, yang seperti yang kita gambarkan tadi, kehidupan beliau sepenuhnya adalah ibadah, kehidupan beliau sepenuhnya adalah dakwah, kehidupan beliau sepenuhnya adalah jihad fisabilillah, tapi beliau tetap melakukan iktikaf sebagaimana yang diceritakan oleh ibunda kaum beriman Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau melakukan iktikaf setidaknya pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan itu beliau lakukan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah terpenting dari iktikaf ini, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, adalah iktikaf ini mengingatkan kita bahwa di sana ada kehidupan abadi yang harus kita persiapkan, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah tempat singgah untuk sementara. Kehidupan kita di dunia ini tidak lebih dari sekedar tempat di mana kita mengumpulkan sebanyak mungkin bekal untuk kita pulang ke negeri akhirat. Maka kalau kesibukan kita, bisnis kita, aktivitas kita, pekerjaan kita selama ini menyibukkan kita, melenakan kita, melalaikan kita dari kehidupan akhirat, maka dengan melakukan iktikaf kita diingatkan kembali bahwa ada sesuatu yang harus kita persiapkan menuju kehidupan akhirat kita yang abadi, menuju negeri kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.